Baik, selamat pagi semuanya. Saya cek sudah mulai recording ya. Sebelum saya memulai memberikan video terkait tutorial cara melakukan instalasi SAMPP software SAMPP, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Muhammad Fawaz Islami dengan NIM 29027859223. Di sini saya akan melakukan praktikum Data and Information Management. Nah, saya akan melakukan instalasi SAMPP di komputer saya untuk memenuhi tugas kuliah saya. Baik, hal yang pertama harus dilakukan adalah kita harus mendownload atau mengunduh dulu software tersebut melalui Google atau bisa menggunakan browser masing-masing. Oke, coba kita zoom in. Kemudian di sini bisa teman-teman tulis untuk website SAM-nya. Kebetulan saya juga masih belum download, jadi sekaligus praktikum secara langsung. Saya menggunakan versi yang 8030. Kenapa saya menggunakan versi ini ya? Karena ya setahu saya itu masih seingat kuliah saya yang dulu, versinya PHP ini juga atau SAM ini juga beda-beda tipis lah. Yang penting masih sama dengan menggunakan PHP 8. Setelah diklik download, akan muncul redirect software ke SourceForge. Download ya kurang lebih tergantung internet kecepatan masing-masing. Nah, di sini sebenarnya untuk menunggu hasil downloadan kita, saya juga akan memberikan penjelasan bahwasanya SAMPP ini sangat-sangat berguna. Kenapa berguna? Karena kita bisa melakukan DDL melalui create table, terus transcat, drop, alter table, dan lain. Kemudian kita juga bisa memanipulasi database kita, mulai dari insert, update, dan lain-lain. Nah, kebetulan ini juga sudah kita selesai mendownload. Kemudian run saja. Saya menggunakan environment Windows ya, tidak pakai MacBook. Jadi oke, coba saya alihkan ke sini. Nah, kebetulan saya memakai dua layar. Oke, kita baca dulu. Ada ppmadmin yang paling penting dan dengan MySQL. Ini folder instalasinya terserah, bisa ditaruh dimanapun. Kalau saya sih ngikutin default dari SAMPP-nya ya, jadi saya taruh di local disk C. Kemudian bahasanya kira-kira menggunakan bahasa apa saja, ada Jerman dan Inggris, saya pakai bahasa Inggris saja. Kemudian di next hingga instalasi berhasil. Nah, kita tunggu kira-kira instalasinya akan berhasil apa tidak. Selain itu juga biasanya saya belajar itu dengan menggunakan W3 School alias agar lebih mudah memahami PHP-nya atau database MySQL. Biasanya saya scroll, terus di sini juga memberikan panduan-panduan bagaimana seperti query database query ini. Select last name from employees, yang berarti dia adalah melihat nama belakang dari kolom employees atau dari tabel employees. Jadi dia akan melakukan showing gitu. Oke, di sini juga banyak sekali tutorialnya. Nah, ini kayaknya larinya di coding, jadi kita skip dulu. Ada video juga. Nah, di sini sangat banyak ya. Teman-teman juga bisa menggunakan pembelajaran di W3 School, mulai dari sintak-sintak yang harus dipahami, variabel, kemudian tipe data, string, dan lain-lain. Tadi dulu ya, masih instalasi. Kebetulan di sini
sekarang hari Senin ya, dan jam 2 pagi. Saya di Indonesia, bukan di luar dari Indonesia. Kebetulan juga saya bangun pagi, jadi sekaligus sebelum saya berangkat kerja pada jam 7 nanti saya menyelesaikan cicilan tugas-tugas saya, khususnya untuk praktikum instalasi SABP yang diinstruksi oleh Pak Joni, lecturer dari Binus Online saya. Oke teman-teman, kita tunggu sampai selesai. Mungkin nanti teman-teman apabila bosan atau sangat lama menunggu video saya, ya bisa di skip by skip gitu. Baik, kita akan coba menunggu di sini di LMS. Buat langkah-langkah cara instalasi SABP atau DBMS jenisnya dengan membuat video. Nah, cara instalasinya dibuat sendiri. Jika filenya besar dapat diupload di YouTube, diberi linknya. Nah, saya sih recording saya menggunakan OBS, kamera saya, audio saya dari iPhone saya. Karena saya tidak menggunakan webcam komputer, jadi saya menggunakan yang lebih sederhana. Bisa ditulis ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mendownload OBS ya, biar bisa merecord screen yang kita punya gitu. Bisa sih selain dari OBS ada Bandicam dan lain-lain. Cuma menurut saya OBS itu gratis, kemudian nggak berbahaya juga, kemudian ya mungkin kalau nggak familiar itu dia agak susah gitu untuk tahapan awalnya. Tapi kalau udah terbiasa mah tinggal klik aja, nanti selesai bisa ngerekam kayak gini nih. Oke, kita tunggu ya di sini. Oke, atau kita cari nah, di sini banyak sekali nih, dari Cosmopolitan, banyaklah istilahnya lecturer yang bisa kita ambil melalui online ini. Nah, ini di allow aja ya. Nah, kayaknya udah mau selesai nih guys. Nah, udah selesai guys. Klik finish, kemudian nanti biasanya muncul pop up seperti ini. Nah, ini adalah pop up yang harus kita jalankan agar kita bisa melakukan running phpMyAdmin. Biasanya berjalan di localhost. Kita start aja di port 80 ya, kemudian kita allow. Nah, biasanya kita sudah bisa menjalankan localhost kita. Nah, kan udah bisa. Kemudian kalau kita ke phpMyAdmin, tinggal klik phpMyAdmin. Nah, di sini sudah bisa melakukan create table dan lain-lain lah sesuai DDL atau DML. Nah, misal kita buat tutorial untuk create database di sini. Kita coba praktikum Binus Online ini aja. Oke, di sini ada create. Nah, kira-kira ada berapa tabel yang pengen dipunya? Nah, ini lebih lanjut lagi. Misal user gitu kan. Nah, di sini misal ID user, apakah dia Pramir key atau auto increment juga. Nah, ini 10 aja. Kemudian ada nama, kemudian ada name, kemudian ada email. Nah, di sini juga ada tipe data, kita ubah ke varchar, nah, sekian, terus sekian. Apakah nullable? Bisa dicentang, tapi menurut saya janganlah. Sebagai contoh aja, kita save. Nah, table kita sudah miliki di database Binus Online, ada user gitu.
Oke, mungkin itu saja ya praktikum yang bisa kita gunakan. Semisal kita mau input data juga bisa nih, sekaligus contoh ID user 1 misal nama Muhammad Fasis Mani. Oke. Ini saya misal contohnya, terus email Muhammad Islami dan kita klik go. Nah, ini adalah bentuk query yang telah kita hasilkan dari melakukan input field. Sebenarnya kita juga bisa sih query kayak gini. Misal kita copy di sini, kemudian di SQL kalau nggak salah. Nah, kita query di sini, kita ganti aja ini nomor 2 besar Panjaitan misalnya. Ini kita ganti ketika besar Akbar gini ya, dot Panjaitan. Nah, bisa nggak ya kira-kira kalau di sini? Saya nggak lupa ini go. Nah, one row insert. Nah, kalau kita lihat di sini akan ada data yang kita input dari SQL yang tadi. Oke, mungkin itu saja ya tutorial yang saya buat dan akan saya upload langsung di YouTube saya agar bisa menyelesaikan tugas pribadi saya. Terima kasih.